perlu kaum muslimin ketahui bahwa manhaj salaf ini memberikan hukumnya sangat jelas sekali. Tidak ada hukum yang samar-samar, tidak ada hukum yang abu-abu, tidak. Kita memberikan hukum secara jelas. Yang haram kita katakan haram, yang syirik kita katakan syirik, perbuatan bid'ah kita katakan bid'ah, yang riba kita katakan riba. Jadi tidak ada hukum yang disembunyikan hanya karena takut dimusuhi oleh masyarakat, takut bertentangan dengan tradisi, takut bertentangan dengan kebanyakan manusia. Tidak. Karena kita dakwahnya ad-da'wah ilallah. Tidak ada hukum yang menjadi samar-samar, abu-abu, tidak. Sekarang kan sudah banyak dai-dai yang memberikan hukum itu mancla-mencle. Jadi ketika kita ditanya bagaimana hukum musik misalnya, kita katakan musik hukumnya haram. Ini dalilnya yang menyebutkan musik itu haram. Ini pendapat ulama yang menyebutkan haram. Itu kan jelas sekali. Tetapi ada sebagian orang yang ketika ditanya hukum, bagaimana hukum musik? Oh, tidak ada hukum pada alat katanya. Ya kalau ditanya hukum pisau misalnya, ya boleh menjawab seperti itu. Bagaimana hukum pisau? Oh, tidak ada hukum pada pisau. Kalau digunakan untuk kebaikan menjadi baik, kalau digunakan untuk kejahatan menjadi jelek. Tetapi kalau ditanya bagaimana hukum musik, kemudian menjawab, oh tidak ada hukum pada alat. Ini bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan puluhan kitab para ulama. Nabi sendiri yang mengatakan kalau musik itu haram. Kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang dari umatku, kata Nabi, kaum-kaum yang menghalalkan zina, yang menghalalkan khamr, yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi Nabi mengatakan akan ada dari umatku yang menghalalkan alat-alat musik. Berarti hukum asalnya adalah haram. Jadi Nabi mengatakan alat musik itu haram. Kok tiba-tiba ada orang zaman sekarang mengatakan tidak ada hukum pada alat musik? Ini kan bertentangan. Bukan hanya bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan puluhan para ulama terdahulu. Imam Nawawi misalnya, beliau mengatakan apa? Al-ma'azifi wal autari yahrumu isti'maluhu wastima'uhu. Alat-alat musik dan alat-alat yang bersenar itu haram penggunaannya atau haram menggunakannya, dan haram pula mendengarkannya. Imam Nawawi mengatakan alat-alat musik dan alat-alat yang bersenar haram. Kok tiba-tiba ada orang zaman sekarang mengatakan tidak ada hukum pada alat musik? Ini kan bertentangan. Bukan hanya Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Ghazali, mereka semua mengharamkan musik. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa Imam Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat musik. Di sana disebutkan, wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'i harrama sa'ira anwa'i zamri. Telah diketahui tanpa keraguan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik. Kalau rebana lain lagi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan beliau mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik. Kemudian ada dai sekarang mengatakan tidak ada hukum pada alat. Jadi sekarang siapa yang dakwahnya tidak jelas? Manhaj salaf itu menjelaskan hukum secara jelas. Nabi mengatakan haram, kita katakan haram. Para ulama terdahulu mengatakan haram, kita juga mengatakan haram. Jadi dakwahnya tidak muter-muter, penuh dengan retorika. Akhirnya hukum itu menjadi samar, menjadi kabur. Akhirnya tidak jelas. Ya, itu kan banyak sekarang dai-dai seperti itu. Ketika ditanya masalah satu hukum, mengatakan apa? Terus muter-muter, retorika terus. Akhirnya finishnya hukumnya itu menjadi tidak jelas, menjadi samar-samar, membingungkan masyarakat, membingungkan orang awam. Jadi dakwah salaf itu tidak ada hukum yang disembunyikan. Haram dikatakan haram, syirik dikatakan syirik, riba dikatakan riba. Bagaimana hukum meminjam uang ke bank? Kita katakan itu haram sebab riba. Dalilnya mana? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap yang meminjamkan, mengambil keuntungan, maka itu
riba. Praktek bank kan seperti itu. Bank meminjamkan uang kepada Anda 10 juta. Kemudian Anda membayar per bulan. 1 bulannya dibayar 1 juta. Kemudian Anda membayar 1 tahun. Jadi Anda meminjam 10 juta, Anda mengembalikan 12 juta. Itu yang 2 juta riba. Kemudian ketika kita sudah mengatakan bahwa itu riba, mereka berdalih lagi. Oh, itu kan yang riba yang meminjamkan. Kalau kita yang meminjam, ini hanya sebagai korban saja. Oh, tidak. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah melaknat orang yang memberikan riba, yang menerimanya, yang mencatatnya, dan saksi-saksinya semuanya sama, kata Nabi. Nah, begitulah dakwah salaf ketika memberikan hukum. Yang riba dikatakan riba, yang haram dikatakan haram, yang syirik dikatakan syirik. Tidak ada hukum yang disembunyikan hanya gara-gara takut dimusuhi oleh masyarakat, takut dimusuhi oleh keluarga, takut dimusuhi oleh kelompok tertentu. Tidak. Ini sebagai contoh saja bahwa manhaj salaf itu memberikan hukum secara jelas, tidak ada yang disembunyikan. Hukumnya tidak samar-samar, hukumnya tidak abu-abu, tidak. Kita memberikan hukum secara jelas karena sumbernya jelas adalah Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama-ulama salaf atau para sahabat. Ya.